Dengan apa kecewa ke diri sendiri? Menyalahkan. Karena emosi marah itu kan nggak berdiri sendiri ya. Dia gabungan dari beberapa emosi. Takut, sedih, frustasi, dan kecewa itu akhirnya jadi marah. Halo, kita kembali lagi di episode Bincang Bareng TST. Untuk kali ini, klien kita ini kenapa pengen ikut join? Karena memiliki keluhan atau sudah masuk ke gangguan mungkin ya. Merasa dirinya punya anxiety. Nah, saya nggak tahu apakah anxiety-nya ini sudah memang benar-benar didiagnosis secara profesional atau hanya menduga-duga saja kayaknya saya punya gejala anxiety. Lalu ternyata juga punya rasa ketakutan yang berlebihan. Selain itu juga menjadi mudah marah ataupun meledak dengan hal-hal yang kecil. Sebenarnya apa yang membuat beliau seperti itu dan apa yang sebaiknya perlu dilakukan? Simak di episode kali ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum. ya, kita mulai sesi ngobrol ya, konsultasi ini. Oke, Kak Yasmin nih, apa sih yang bikin terdorong nih ngambil sesi ini nih ya, Kak Yasmin ya, dan sekarang aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga ya, atau ada bekerja juga? Ibu rumah tangga, tapi sambil kayak bikin frozen food gitu teh. Tapi Hmm, sesuai pesanan aja. kalau anak ada berapa nih, Kak Yasmin? Alhamdulillah anak dua Hmm, kembar. Masya Allah. Usia Pertama berapa nih? Usia berapa laki-laki, nih? laki-laki usia 7 tahun. Tahun ini mau 8 tahun teh. Wow, luar biasa ya. Apalagi laki-laki kembar. Udah 7 tahun. Masya Nah, Allah. gimana nih? Apa yang dirasain Kak Yasmin sampai tergerak dan terdorong kayaknya aku harus ngambil sesi ini deh. Apa ya teh? Sebenarnya tuh aku kan udah ngerasa ada yang nggak baik-baik aja di Hmm. diri aku tuh udah lama banget dari mungkin dari semenjak anak aku tuh lahir gitu ya teh. Hmm. Mungkin sekitar 6 bulanan dari kelahiran anak tuh aku udah mulai ngerasa kayak ini bukan aku nih kayak gitu. Hmm. Sedangkan pas sebelum menikah tuh aku suka sama anak kecil kayak gitu teh. Cuma pas sudah nikah dan terus proses dari nikah terus langsung hamil gitu teh. Jadi dan saya sama suami tuh kan dijodohkan. Hmm. Jadi kayak nggak ada masa transisi buat perkenalan yang lebih jauh dan segala macamnya gitu. Langsung sama Allah alhamdulillahnya dikasih anak gitu. Terus jadi akhirnya fokusnya tuh langsung ke kehamilan, kelahiran dan sebagainya gitu. Dan em, nggak tahu kenapa tuh aku tuh ngerasa kayak overthinking, terus ketakutan-ketakutan berlebih gitu sama hal-hal yang sebenarnya apa ya itu nggak jarang banget terjadi dari hal-hal yang aku takutin gitu loh teh. Tapi ketakutan itu tuh bisa bener-bener bikin aku tuh berhenti buat nggak melangkah ngambil keputusan itu misalnya gitu teh. Jadi em, sangat mengganggu sekali apa ya aktivitas aku gitu dan kayak overthinkingnya aku itu kayak apa ya teh menahan menahan eksplornya anak-anak gitu loh teh. Hmm. Iya, jadi kayak em, apa ya kayak misal pola asuh aku tuh udah aku takut orang lain mengkritik terus ketika aku salah dalam pola asuh orang lain juga mengkritik jadi kayak mau ngambil langkah tuh selalu selalu berkecamuk tuh di otak tuh selalu rame banget gitu loh teh sampai aku tuh ke psikiater ada itu sekitar 6 bulan pertama terus aku henti obat karena tadinya aku ngerasa kayak baik-baik aja, udah kayaknya udah sembuh nih kayak gitu. Walaupun ternyata sebenarnya kan nggak boleh ya teh Hmm. berhenti obat gitu tanpa anjuran dokter. Tapi habis itu setelah 6 bulan henti obat, itu aku meledak lagi.
yang kena ya anak lagi, dan aku udah ngeliat kayak suami tuh kayak udah kecapean ngadepin aku gitu loh teh. Jadi akhirnya aku eh, ke psikiater lagi kemarin, baru mungkin sekitar udah jalan 6 bulanan juga ini. Hmm, oke. Jadi sekarang masih konsumsi ya obat anti kecemasannya sama obat tidur? Baru yang kecemasan tadinya dikasih 2 sama dokter sama obat tidurnya, cuma em, karena efeknya tuh ngantuk berat gitu teh, jadi sama dokternya dikurangin dosisnya, cuma dikasih 1 gitu teh. Oke. Nah, setelah mengkonsumsi obat itu ada perubahan positif nggak ke Kak Yasmin? Alhamdulillah ada sih teh, kayak mungkin suara-suara bisikan kayak gitu, kayak rame yang di kepala tuh berkurang gitu. Terus kayak tadinya tuh aku sempet sampai kayak halusinasi kayak ada orang, terus Hmm. kayak ada apa sih selewat kayak gitu. Terus aku juga sempet kayak apa ya, banyak bisikan kayak yang, ih kayaknya kalau aku nggak ada, kayaknya suami sama anak-anak baik-baik aja deh kayak gitu. Kayaknya mereka kayak gini tuh gara-gara aku deh. Kayaknya kalau aku mati mereka bakal lebih aman deh, lebih mentalnya lebih kejaga deh gitu. Karena aku tuh selalu ngerasa kayak ini semua tuh gara-gara aku kayak gitu. Mereka terbentuk sampai detik ini, bahkan suami jadi seperti ini tuh kayaknya semua tuh gara-gara aku deh. Jadi kayak aku tuh pengen pergi gitu loh, teh pengen mm, lari dari ini, tapi kayak nggak punya tempat buat pulang gitu teh. Jadi kayak misal nih kayak aku tuh suka berpikir kayaknya kalau aku cerai bisa nih anak-anak sama suami dan mereka akan lebih bahagia, lebih better gitu. Tapi aku nggak punya rumah gitu, aku nggak punya tempat buat pulang gitu. Berarti kayaknya aku mati aja deh gitu. Aku kayaknya mending nggak ada aja di dunia ini aja gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sering aku pikirin tadinya pas udah konsumsi obat, alhamdulillah sih udah berkurang hal-hal kayak gitunya. Cuma untuk kayak amarahnya tuh kayak masih belum, aku tuh masih belum bisa kekontrol gitu loh dok. Dok ya kayak gitu teh. Jadi kayak em, aku tuh emosinya tuh naik turun banget, dan pelampiasannya lagi-lagi ke anak kayak gitu. Dan dari emosi itu jadi ketakutan aku tuh, reaksi yang aku munculin tuh dari ketakutan-ketakutan yang aku pikirin yang ada di otak aku tuh aku munculin, aku realisiin tuh dalam bentuk marah ke anak gitu loh teh. Hmm. Bahkan kadang ke suami juga kena gitu. Jadi em, aku pun bingung gitu kenapa bentuknya tuh marah gitu. Sedangkan aku coba buat kayak ikut webinar, ikut parenting apapun itu gitu. Selalu dibilang kalau misal ketika orang tua berbuat salah dan segala macam, jangan malu untuk meminta maaf ke anak dan mencoba untuk jangan mengulangi. Aku melakukan itu teh, aku selalu melakukan itu gitu. Aku coba kayaknya, bahkan aku ngerasa kayaknya maaf aku kayak udah nggak diterima sama anak gitu loh, karena saking aku sering minta maaf karena emosi aku yang meledak-meledak itu gitu loh teh. Oke, pasti rasanya campur aduk ya, Kak Yasmin ya. Campur aduk banget ini. Oke, kita kita urai satu persatu ya, Kak Yasmin ya. Hmm. Bentuk marah ke anak ini, apakah cuman verbal doang gitu ya? Maksudnya dengan nada tinggi, terus kata-kata yang negatif misalnya, atau plus sama aktivitas fisik, mungkin membanting, menendang sesuatu, atau mencubit anak. Kalau Kak Yasmin, ekspresi marahnya gimana nih? Kalau dulu tuh aku kan sempat baby blues gitu ya teh. Hmm. Dulu tuh awal pertama kali aku ngerasa aku baby blues tuh aku banting boncer teh, tapi anak Hmm. aku pegang dua-duanya, aku banting boncer gitu. Cuma terus habis itu eh, lama aku enggak, cuma memang dalam bentuk teriakan ya gitu. Nah pas mereka masih mungkin 6 bulan 8 bulan gitu, aku pernah ngebanting mereka ke kasur Hmm. juga gitu. Terus em, setelah mereka, aku tuh setiap habis ngelakuin kayak gitu tuh rasa penyesalannya tuh kayak yang besar banget gitu loh, kayak yang langsung ngerasa kayak udah nggak pantas hidup, nggak pantas jadi ibu, nggak pantas jadi apa ya, ibu buat mereka, istri buat suami kayak gitu. Terus nanti lama nanti mereda tuh teh, mereda beberapa waktu kayak gitu, nanti
ketika aku ngerasa ke-trigger lagi, walaupun bukan dari anak, aku ngelampiasinya ke anak gitu teh, karena Mm-mm. aku nggak berani ngungkapin yang aku rasain gitu ke orang lainnya gitu. Misal, jadi kadang aku ngelampiasinya ketika aku lagi kesel sama si A. em, ini misal hal sepele gitu ya, misal ya teh. Jadi kayak misal ada apa ipar gitu ya datang ke rumah gitu, mungkin menginap beberapa hari gitu dalam kondisi aku em, sendiri nggak ada ART dan segala macam. Aku kadang berharap kayak bolehlah dibantu sedikit gitu urusan rumah gitu, karena aku waktu itu anak-anak masih kecil kayak gitu. Itu mereka itu enggak gitu, misal ngelihat dia tiduran terus atau apa, itu tuh aku emosinya tuh numpuk gitu teh. Tapi aku Mm-mm. nggak bisa negur buat kayak kamu jangan tidur terus dong, bantuin aku dong, ini kayak gitu. Mungkin sebenarnya hal sepele ya teh kayak gitu, tapi menurut aku tuh itu emosinya kayak numpuk banget, kayak kayak marah banget. Nah, itu aku ngelampiasnya keluarnya ke anak gitu. Ketika anak rewel sedikit, dah itu langsung keluar semua tuh, muntah semua tuh di anak kayak gitu teh. Jadi kayak gebrak pintu, banting pintu, terus apa ya, setelah mereka besar tuh kadang kayak aku teriak-teriak sekenceng-kencengnya ke mereka, ngebentak, terus aku ngebanting barang kayak gitu di depan mereka tuh kayak apa ya, hmm, habis itu aku kadang langsung minta maaf gitu teh. Maksudnya nggak langsung ya, mungkin pas aku udah reda gitu aku minta maaf. Oke. Em, kita flashback sedikit ya, Kak Yasmin ya. Ini Mm-mm. dugaan saya sih ada sesuatu yang terjadi di Kak Yasmin antara usia 3 tahun sampai 15 tahunan lah. Saya pengen, kalau masih ada yang diingat ya, part kehidupan Kak Yasmin, kita boleh flashback sedikit dan nanti kita coba cari akarnya. Nanti secara mungkin inner child dan lain sebagainya, Kak Yasmin biar tahu step apa yang perlu saya lakukan nih. Karena kan kondisinya berulang terus ya, Kak Yasmin ya. Mm-mm. Mm-mm. Berulang terus menerus dan karena kondisinya seperti ini, dari kecil sampai anak usia 7 tahun, mohon maaf nih, anak-anak juga udah kena biasanya. Anak-anak Nah, udah ya itu. kena, terus amigdalanya juga udah sensitif, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena kan kondisinya Kak Yasmin juga sakit ibaratnya ya, gitu kondisinya. Nanti kita mulai dari Kak Yasmin dulu, baru nanti ke anak-anak, insya Allah gitu. Masih ada peluang yang sangat besar untuk diperbaiki anak-anak walaupun nggak instan ya Kak Yasmin ya. Oke, Mm-mm. kita mulai flashback sedikit nih. Kak Yasmin ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari, kalau dari ibu kandung anak terakhir. Tapi kalau dari ibu sambung anak ketiga dari 8, satu dua, dari 8 bersaudara. Berarti ini eh, Bapak nikah lagi ya? Ya, Atau gimana? berulang kali. Nikah lagi berulang kali. Oke, berarti Kak Yasmin ikut Bapak atau ikut Ibu nih? Kebetulan waktu umur 6 tahun itu ibu meninggal. Hmm. Itu inget banget, em, kayak nggak ngerasain apapun gitu. Padahal ngelihat ngelihat di kain kafannya, diantar ke kuburannya, tapi benar-benar kayak nggak meneteskan air mata sama sekali waktu itu. Jadi kayak ya udah lalu aja kayak gitu. Terus em, setelah itu ayah tuh nikah nikah terus, ibu kedua itu nggak punya, sama bapak nggak punya anak, berlangsung sekitar 6 tahun. Itu tinggal bareng sama bapak. Nah, setelah 6 tahun, waktu itu tuh bapak tuh menghilang gitu. Hmm. Bilangnya kerja tapi menghilang kayak gitu. Setelah ditelusurin gitu sama ibu tuh, ternyata bapak nikah lagi di luar sana kayak gitu. Akhirnya cerai. Itu bapak nggak pulang teh. Jadi bapak bersama istri barunya, saya dan kakak-kakak saya tuh di rumah nenek. Dan di Hmm. rumah nenek itu ada keluarganya tanteku, ada keluarga, ada banyak kepala keluarga lah di situ gitu teh, di rumah nenek gitu. Dan terus waktu itu yang aku inget tuh papa pulang,
papa pulang dalam kondisi ternyata dimanfaatkan sama istri sirinya itu, uang habis, papa baru pulang gitu, pulang ke rumah nenek. Dan selama di rumah nenek tuh pas papa pulang tuh ya udah cuma tiduran aja, leyeh-leyeh apa segala macem kayak gitu. Em, Terus nggak lama papa menikah, menikah lagi, itu punya dua dua anak, dua anak. Terus saya sama kakak saya ikut itu sekitar mungkin 6 tahunan juga. Terus papa selingkuh lagi, punya anak lagi kembar, terus cerai sama yang istri ketiganya itu akhirnya sama yang istri yang punya anak kembar. Habis itu tapi saya nggak ikut karena udah kayak udah muak banget gitu, saya sama kakak tuh kayak udah capek banget, jadi milih buat kayak udah mau tinggal sama nenek aja kayak gitu. Terus habis itu em, saya lupa mungkin sekitar ya sama lah rentan waktunya 5-6 tahunan gitu. Terus apa papa cerai lagi, papa cerai Hmm. lagi, terus balik ke istri yang ketiga, balik ke istri yang ketiga, punya tapi saya tetap nggak ikut, saya tetap sama Hmm. nenek. Terus habis sama istri yang ketiga punya anak lagi, tapi nggak lama cerai lagi. Hmm. Terus papa keluar Jawa, saya nggak tahu pokoknya tiba-tiba di luar Jawa aja, saya nggak tahu pokoknya tiba-tiba di luar Jawa aja. Terus menikah di sana, terus punya anak di sana. Dan terus papa tuh pulang pas em, apa saya mau nikah itu papa baru beberapa kali pulang kayak gitu. Terus ya udah ngabarin kalau udah nggak, udah cerai sama yang di luar Jawa itu. Dan habis itu lumayan lama, mungkin ada beberapa setahun 2 tahun papa kosong, terus sekarang papa nikah lagi dengan istri ini, ya semoga mah yang terakhir gitu. Hmm. Ini campuran dalam banget nih Kak Yasmin lukanya. Kalau saya sih fokus yang paling pertama kayaknya di part kejadian ibu meninggal. Mungkin sih teh. Iya, nggak apa-apa. Dengerin saya sambil nangis nggak apa-apa. Itu adalah eh, bisa dibilang kejadian traumatis ya. Sampai Kak Yasmin bingung mau berekspresi. Mau apa ini? Mau sedih kah? Mau nangis kah? Mau ngapain gitu ya Kak Yasmin? Semua Mm-mm. semua orang terlihat sibuk terkait ngurusin ibu, tapi mungkin nggak ada yang benar-benar megang Kak Yasmin. Bener nggak? Iya, jadi aku waktu itu pas ya itu pas kebetulan kan ibu memang sakit ginjal, jadi cukup lama dan jadi sering bolak-balik ke Jakarta. Jadi waktu selama proses ibu sakit tuh cuci darah dan lain-lainnya, saya dipegang tante. Jadi kayak waktu ke TK, sekolah TK tuh tante yang nganterin apa segala macam. Jadi sebenarnya aktivitas sama ibu pun juga inget nggak inget gitu loh teh. Bahkan muka Hmm. ibu aja sekarang saya nggak ingat sama sekali kayak gitu. Jadi kayak ketika ibu meninggal tuh saya sama kakak di belakang, di kamar belakang ya main, malah main ketawa-ketawa kayak gitu. Terus pas ibu diantar ke pemakaman tuh saya kan di rumah, tapi saya ingat saya tuh digendong sama, saya nggak tahu sama siapa, pokoknya saya digendong. Saya nggak merasa sedih, tapi kayak air mata tuh keluar sendiri kayak gitu teh. Tapi saya kayak nggak sedih, itu apa kayak gitu. Oke. eh ini Kak Yasmin ya. Ini cukup lumayan lukanya. Jadi selain dengan obat dari psikiater, Mm-mm. Kak Yasmin juga perlu menutup luka-luka yang ada. Pertama dari ibu, itu sedih ya, sedih karena kehilangan. Coba deh kalau ada ibu, pasti nggak kayak gini. Bener nggak Kak Yasmin? Mm-mm. Coba deh kalau Sama. masih masih ada ibu. Kalau aku bingung ngadepin bayi, pasti kayak teman-temanku yang lain. Ada ibu yang nemenin. Mm-mm. Jadi Betul kadang nggak? aku ngerasa kayak kayak iya bener teh. Jadi kayak kadang tuh ngerasa kayak iri gitu ketika temen-temennya apa ya, eh, aku kan merantau gitu teh di Bandung, nggak ada Mm-mm. sama siapapun, jadi cuma berdua sama suami. Kadang tuh kayak Mm. ngeliat temen kayak gitu, ibunya datang dari kampung kayak gitu nemenin dan segala macam tuh kayak
kapan ya kok aku nggak bisa ngerasain itu gitu. Terus juga kayak ketika aku bingung ini anak kenapa harus gimana, yang lain pada dipegang sama ibunya dan segala macem, aku nggak bisa, aku harus menghadapi itu sendiri gitu tanpa aku tahu harus mana yang benar mana yang salah, apa yang harus aku perbuat kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh sampai aku besar tuh aku selalu ambil keputusan sendiri gitu loh teh. Jadi kayak gak ada contoh yang aku ambil gitu. Karena yang aku ingat semua rekaman di otakku tuh semua hal buruk gitu dari keluarga gitu. Maksudnya bahkan maupun dari ayah, tak juga dari kejadian-kejadian di rumah nenek itu tuh kayak gak ada hal yang bisa aku contoh buat aku ngedidik anak gitu loh teh. Jadi kadang tuh ketika aku coba buat kayak ngambil ilmu parenting kayak gitu, kadang aku masukin aja tuh semuanya tuh ilmu-ilmu parenting, sedangkan kayak kata dokter psikiater aku tuh nggak semua ilmu parenting bisa kamu terapin di anak karena setiap anak tuh berbeda gitu. Tapi aku tuh nggak tahu mana yang benar mana gitu, aku nggak tahu gitu teh. Mm-mm. Oke, ini Kak Yasmin. Sebenarnya lukanya ada cukup besar ya. Kak Yasmin sudah terbiasa menyalahkan diri sendiri sejak kecil kan? Mm-mm. Iya. Dan selalu merasa bahwa saya ini sumber masalah dari orang-orang sekitar. Ya, itu yang sering saya dengar sih teh. Oke, ini banyak. Dominan emosinya adalah, nggak dominan sih. Sedih sama takut itu biasanya gandengan. Jadi rasa takutnya Kak Yasmin ini ada banyak banget nih ya. Takut disalahkan, takut salah, takut mengecewakan orang, takut mengambil keputusan. Banyak banget di situ. Jadi kenapa Kak Yasmin ada rasa marah juga yang sekarang baru muncul? Kalau yang saya lihat ini kayaknya dulu Kak Yasmin tipe orang yang memendam ya. Bener nggak? Ya, takut 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 ngungkapin gitu. ya. Nah, dari sering memendam pun bisa dibilang Kak Yasmin batasan dirinya juga kurang sehat. Nah, ini dari sekilas ya, kan banyak. Jadi wajar. Kalau Kak Yasmin kesulitan menghadapi dua makhluk kecil ini apa sih? Harus gimana sih gitu kondisinya? Terus kenapa ada marah lagi? Karena Kak Yasmin ada perasaan kecewa. Kayaknya yang paling pertama adalah kecewa ke papa ya. Mm-mm. Pertama. Terus yang kedua, Kak Yasmin kecewa ke diri sendiri. Dengan apa kecewa ke diri sendiri? Menyalahkan. Karena emosi marah itu kan nggak berdiri sendiri ya. Dia gabungan dari beberapa emosi. Takut, sedih, frustasi, dan kecewa itu akhirnya jadi marah. Gitu ya, Kak Yasmin ya. Mm-mm. Kak Yasmin pernah ikut acara webinar saya nggak? Kemarin ikut Kak. Kemarin ikut Yang, baru kemarin ini sih. Sebenarnya yang aku ngikutin Teteh tuh baru-baru ini. Pernah juga pernah juga sempet ke ikan mas juga di hmm, terapis waktu itu. hmm, Em, itu pulang tuh pusing banget itu kepala gitu. Tapi kayak lega plong gitu. ya, Cuma mungkin kayak kata terapisnya ada hal yang nggak keluar nih, makanya jadi kayak pusing berat kayak gitu. Nah, betul. makanya terus jadi kayak si pengen ngegali lagi gitu teh. Jadi nanti nggak apa-apa, Kak Yasmin. Memang ini harus dilanjutin lagi. Kenapa pusing? Satu, Kak Yasmin kan nggak terbiasa untuk mengungkapkan isi pikiran dan perasaan ya. Nah, Mm-mm. di saat proses itu, aku pengen sih pulih, pengen ngomong, tapi kok nggak bisa ya. Tapi kok ini ya. Nah, itu nanti ketika proses terapi itu biasanya rada, kalau saya sih rada saya intervensi biar keluar itu Mm-mm. di sana. Terus eh, berarti ya better sih dilanjutin kayak Yasmin ini. Memang harus didampingin dulu ininya kondisinya karena nggak bisa selesai dengan sekali. Dan yang terakhir, Kak Yasmin itu kangen kan sama ibu sebenarnya. Mm-mm. Kangen, mm,
Jadi boleh. kangen yang bingung gitu loh teh, kayak mau kangen tapi inget mukanya aja enggak gitu. Jadi kayak bingung, kayak kadang kalau misal dulu masih ada kepikiran kayak pengen em, apa ya, meninggal aja gitu, mati aja tuh kayak pengen pengen di sana aja deh sama mama kayak gitu. Mm-mm. Jadi Kayak perasaan pengen udahan aja disebutnya kan. Kenapa mm, ada perasaan udahan aja itu? Karena Kak Yasmin di part kehidupan itu kayaknya semua memorinya tuh menyedihkan semua. Gak ada satu part bagian yang kayaknya sesuatu yang menyenangkan deh. Gitu loh Kak Yasmin. Terus ibaratnya diri sendiri tuh bilang, so buat apa kita lanjutkan hidup? Kan isinya semua menyedihkan. Gitu Kak Yasmin. Jadi mm, hmm, ini kan nggak selesai dengan kita ngobrol gini aja ya Kak Yasmin ya. mm, 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 ngerti Hmm, teh. tetap harus diproses dilanjutkan, obat psikiaternya tetap harus dikonsumsi karena itu akan membuat Kak Yasmin akan sedikit lebih stabil ya, Iya. sehingga sehingga proses terapi dan lain sebagainya akan lebih maksimal lagi gitu Kak Yasmin. Gitu. Kalau nanti mungkin bisa sama tim atau sebentar. Yasmin, nanti kontak aja tim kalau mau terapi sama saya pakai investasi yang kemarin nggak apa-apa. Iya, itu sih teh. Iya, iya, iya. Karena ini sepertinya memang harus saya pegang dulu. Nanti setelah saya pegang, Kak Yasmin, saya misalnya di-handle sama tim nggak apa-apa ini. Kali dulu lah sama saya, nanti sisanya sama tim itu nggak apa-apa. Iya teh. Mm-mm, gitu. Ini anak kecil di tubuh Kak Yasmin tercolek ya. Hmm, kayaknya kemarin pas terapi udah baik-baik aja deh di sana. Ya, nggak apa-apa, karena mm, Sepertinya ya kecolek lagi teh. nggak apa-apa, karena pasti dengerin saya ini. Gitu kan. Nggak apa-apa, nanti bisa kontak tim ya, Ya. kata admin. Gimana sekarang rasanya? Campur aduk ya? Em, kemarin tuh setelah di terapi gitu, saya Hmm, coba buat kayak ngerilis perasaan satu-satu lagi gitu teh, hmm, karena ya ngerasa kayak udah aman. Aku yang kecil di sana kayaknya udah tenang kayak gitu teh. Em, cuma ternyata cuma masih kayak bingung, si amarahnya ini tuh gimana sih, kok kok datang terus, kok berkali-kali, kok aku nggak bisa setenang orang-orang, kok aku selalu ketakutan dengan hal-hal yang kayak sebenarnya nggak kejadian kayak gitu, tapi aku selalu mikirnya tuh jauh kayak gitu teh. Jadi kayak misal kayak aku mau pulang pulang ke kampung halaman gitu, itu tuh kayak langsung apa ya, aku bikin cerita sendiri di otak gitu teh, hmm. yang kayak kejadian-kejadian yang oh nanti pasti bakal kayak gini, oh ini nanti kalau kayak gini gimana ya, kok ini pokoknya semua tuh di sedetail itu gitu yang diperangkap di otak aku gitu teh. Jadi terus aku langsung kayak sesak napas, terus aku bilang ke suami aku takut nanti kayak gini-gini, nanti di rumah kayak gini-gini, aku nggak suka aku sampai di titik kayak kemarin karena memang ya udah sama keluarga kan kayak kamu udah 2 tahun nggak pulang loh gitu, kamu nggak pengen pulang apa yang kayak gitu-gitu, terus juga kayak anak tuh udah yang kayak Oma aku pengen pulang kayak gitu, aku pengen ketemu kakek nenek dan segala macam saudara-saudara, jadi aku ya udahlah gitu pulang kayak gitu. Dan pas pulang tuh kecolek gitu loh teh, ke em, ke apa ya, jadi kayak baby blues aku tuh jadi olok-olokan mereka gitu teh. Oh, oke. Hal-hal kayak kejadian-kejadian yang menurut aku tuh sakit banget, Hmm, pahit banget gitu, hmm, tapi mereka tuh mungkin aku selalu mikir oh mungkin mereka pengen ada obrolan, ada bahasan, ada cerita, ada yang buat ketawa-ketawa gitu. Tapi aku tuh kadang selalu mikir kenapa harus itu terus yang dibahas kayak gitu. Setiap aku pulang tuh selalu itu yang menjadi bahan mereka bercandaan tentang aku kayak gitu. Jadi kayak
Aku tuh selalu takut gitu kalau pulang. Sempet sempet sampai aku milih ya itu buat nggak pulang, akhirnya 2 tahun itu memutuskan buat pulang ya karena memang anak-anak dan suami nyuruh udah pulang kasihan gitu orang-orang di rumah keluarga kayak gitu. Cuma itu dan benar kayak gitu. Salah satu dari ketakutan aku terungkap apa bukan terungkap, maksudnya kejadian kayak gitu, yaitu yang baby blues aku jadi buat olok-olokan, terus kejadian kayak aku dimandiin, disiram, digebyur sama Hmm. ayah aku, em, itu jadi olok-olokan padahal aku udah pernah bilang gitu di beberapa orang, di beberapa saudara aku gitu, bahwa di kejadian itu tuh nggak senakal itu aku gitu. Aku kayak gitu tuh karena em, ada hal yang melelahkan pada saat itu gitu, tapi mereka semua nggak ngerti dan mereka semua nyalahin aku, bahwa bilang aku tuh anak nakal hanya karena aku pulang sekolah baju kotor, terus aku duduk, aku udah habis jalan kaki teh jauh gitu, yang menurut aku jauh gitu. Em, itu kejadian SMP waktu itu, aku SMP atau SD aku lupa. Terus aku habis outbound di sekolah, aku nggak dibekelin jajan, teman-teman aku pada bekal jajan, minuman, susu, semuanya aku cuma bekal mie goreng. Teman-teman aku pulang outbound dijemput sama keluarganya, aku enggak. Aku Hmm. pulang naik truk Hmm. sekolah yang waktu itu dari sekolah bawa kita anak-anak sekolah ke tempat Hmm. outboundnya. Aku pulang naik truk di belakang sama guru-guru aku dan aku diturunin di depan gang rumah yang jalannya dari gang ke rumah tuh cukup lumayan jauh. Hmm. Aku nyampe rumah, aku capek teh, aku cuma pengen Hmm. duduk gitu. Sedangkan pas aku masuk rumah tuh ada bapakku, ada omku, ada motor yang aku mikir kok nggak jemput gitu, nggak Hmm. mikirin nih anaknya pulang apa segala macem gitu. Aku duduk, aku duduk di lantai teh, nggak di karpet, aku duduk langsung disuruh mandi. Sedangkan posisi aku capek, aku mau duduk dulu bentar gitu. Aku bilang enggak, nanti dulu, capek mau duduk gitu. Terus omku, bapakku, semuanya yang ada di situ tuh kayak disuruh mandi kok itu bajunya kotor ini segala macam, dicecer gitu. Terus nanti nanti lah, nggak mau nanti, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku diseret teh sama papaku, aku diseret ke kamar mandi, aku Hmm. digebyur, dan dari keluar dari kamar mandi tuh itu ada tanteku tuh dengan lantang, sedang itu padahal tante yang nggak, yang jarang banget aku ketemuin gitu loh, Hmm. maksudnya dia ketemu aku tuh jarang gitu, tapi dengan lantang tuh emang Yasmin tuh anak nakal, gak usah ada yang temenan sama Yasmin, gak usah ada yang deket-deket sama Yasmin. Terus ngomong ke sepupu aku kayak udah gak usah ditemenin Yasmin, Yasmin tuh emang anak nakal. Aku tuh langsung kayak apa sih ini kayak gitu. Dan itu sampai sekarang tuh jadi kayak bahan olok-olokan mereka, iya Yasmin yang digebyur ya sama abinya ya. Terus aku yang karena nangis, aku disumpel teh pakai softtek teh mulut aku, dan itu jadi bahan-bahan mereka buat ngetawain aku sampai sekarang tuh. Jadi kayak aku kayak nggak sanggup buat pulang deh gitu loh teh. Cuma sampai kemarin lebaran pun aku coba buat nahan buat nggak marah ketika mereka mau membahas baby blues aku dan kejadian-kejadian itu gitu. Aku cuma coba tahan, aku cuma diem, aku no respon. Yang dulunya aku coba buat respon, ketawa dan segala macam, mengelak, tapi aku sekarang tuh aku cuma diem aja gitu, biar udah berlalu, biar cepet, udah nggak usah bahas itu, ganti topik kayak gitu teh. Karena kalau aku respon tuh mereka bakal tambah lebih mengolok-olok lagi kayak gitu teh. Iya, pas, pasti sakit hati banget, pasti kecewa banget, dan saat itu kan Kak Yasmin nggak bisa menyampaikan pembelaan diri kan ya, pas kejadian SMP itu, betul nggak? Ya aku waktu itu cuma nangis aja, terus ditenangin sama tanteku yang lain, dibawa keluar, Hmm. diajak pergi muter-muter. Hmm. Terus pas aku udah tenang, ya udah sama tanteku dibawa pulang lagi, udah gitu. Tapi itu traumatis sih, traumatis itu. Jadi hmm, nanti titip salam ya buat suaminya Kak Yasmin. Ya, karena
apa ya, mau mendampingi lah Kak Yasmin dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Itu ya. Mm-mm. Terus, wah ini banyak part-part yang perlu diberesin nih Kak Yasmin. Tapi nggak apa-apa. Jadi tahu bagian-bagian ya memori-memori yang menyakitkan. Nanti kita beresin. Biar ketika Kak Yasmin ingat itu rasanya nggak sesakit lagi. Bahkan jauh lebih sakit sekarang kan ya Kak Yasmin. Dibandingkan dulu pas kejadiannya. Betul nggak? Iya. Nah, trauma itu gitu. Gitu. Nanti kita beresin itu. Plus yang kedua, ketika nanti saudara-saudara Kak Yasmin itu menjadikan itu sebagai bahan bercandaan, Kak Yasmin bisa dengan lebih eh, tertata lagi dan berani mengungkapkan bahwa aku nggak suka loh. Itu jadi bahan obrolan. Dan itu bukan bahan obrolan kok. Gitu. Gitu. Nanti insya Allah akan ada keberanian untuk menyampaikan itu dengan lebih elegan, Kak Yasmin. Amin. Eh, gitu. Alhamdulillah. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak Yasmin nih? Hmm, ya sih, berarti sebenarnya kayak masih penasaran kayak bisa nggak sih kadang tuh apa ya penasaran dengan yaitu emosi marah-marah aku yang berulang kali. Alhamdulillahnya sih yang aku rasain kayak aku udah mulai menurunkan suara, maksudnya menurunkan suara ke anak kayak gitu. Marahnya aku tuh udah nggak yang teriak-teriak lah. Ya sebenarnya teriak tuh kalau udah yang bener-bener kayak gitu, tapi udah nggak yang lempar barang lagi. Terus udah ya aku merasa kayak ada perubahan gitu lah teh, kayak bisa lebih sabar sedikit gitu ke ngehadapin anak-anak kayak gitu. Cuma kadang tuh kayak em, apa ya, kok gampang banget kepancing ya, kok gampang banget keluar ya marahnya gitu. Kalau ada suami tuh aku masih bersyukur gitu teh, kayak ada suami-suami kadang kayak udah ngeliat aku udah kayak tarik nafas berulang kali itu sama suami, udah kamu ke atas aja, anak-anak sama aku kayak gitu. Tapi kadang kalau lagi nggak ada suami gitu kayak pulang sekolah dan lain-lain, ini kan kebetulan juga anak kan aku apa ya kasih batas waktu buat nonton gitu kan teh. Nah itu mereka masih yang kayak tantrum-tantrum gitu. Em, Ketika udah selesai waktunya apa segala macem gitu. Sekarang tuh mereka apa ya, nggak tahu impulsif apa gimana ya. Jadi kayak nggak tahu merekanya udah capek dengan kata maafnya aku, kayak pokoknya mereka tuh udah kayak udah nggak takut gitu loh sama aku tuh, kayak udah nggak ada takutnya sama sekali, karena ya aku ngerasa kayak ya itu maaf berulangnya aku ke mereka tuh akhirnya mereka jadi kayak menganggap itu hal yang enteng gitu, hal yang apa sih lah Umar main juga nanti marah-marah minta maaf lagi. Ya udah aku juga kayak gini, mungkin nanti juga aku minta maaf, mama udah apa, Oma udah maafin aku juga kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak nggak ngedengerin aku yang kayak, maksudnya aku nada kencang, mereka kayak yang biasa aja kayak gitu. Terus juga kayak kalau aku udah teriak baru mereka kayak yang diem hep kayak gitu, tapi mereka langsung marah kayak yang ke kamar lah, terus kayak apa ya, kadang juga mereka marah-marah, jadi aku ngerasa kayak emosi aku tuh kesalur semua ke mereka kayak gitu loh teh. Jadi aku tuh selalu ketakutan apa karena maksudnya ini pasti kan kebawa, pasti mereka udah ada luka dari aku gitu. Aku nggak tahu harus ini memperbaikinya gimana, em, mengobati merekanya juga gimana, sedangkan aku juga masih sakit kayak gitu loh teh. Mm-mm. Oke, kita mulai dari Kak Yasmin dulu. Ya, kita mulai dari Kak Yasmin dulu. Terus kejadian-kejadian traumatisnya kita selesaikan dulu. Terus kita akan ke regulasi emosinya Kak Yasmin dulu. Nanti di sana, insya Allah. Dengan itu, nanti Kak Yasmin akan lebih mudah menghealing anak-anak. Karena kan anak-anak itu kan memang harusnya sama orang tuanya ya, bukan sama orang lain. Nah, ketika sudah lebih better, insya Allah. Kalau Kak Yasmin konsisten, setahun, 6 bulan nih, 6 bulan konsisten misalnya. Ibaratnya kalau berobat itu kan harus nurut ya. Nurut itu insya Allah 6 bulan itu udah cukup lumayan bagus banget. Apalagi nanti kalau sudah setahun konsisten, nanti insya Allah maksimal bagus banget. Di kita banyak yang
ya Allah izinkan banyak perubahan lah Kak Yasmin. Gitu. Jadi yang pertama adalah ketika marah, bilang aja ke diri sendiri, it's okay. Aku tahu ini adalah rasa marah yang kamu simpan dulu waktu kecil. Kan Kak Yasmin nggak pernah punya kesempatan untuk mengekspresikan emosinya ya, benar nggak? Harus selalu terlihat baik, harus terlihat baik. Tahu nggak ya Kak Yasmin? Ekspresinya harus selalu baik lah. Nggak boleh ada ekspresi yang buruk. Nah, akhirnya sekarang jadi muncul berkali-kali. Kalau mau marah itu, mau teriak-teriak dulu di kamar nggak apa-apa. Walaupun anak-anak ada batas waktunya, nggak apa-apa. Kak Yasmin di kamar dulu, mau teriak-teriak, mau ini dan lain sebagainya. Setelah itu baru keluar, baru bicara ke anak. Ya, gitu. Jadi goalsnya adalah bukan anak batas waktunya habis, tapi goalsnya adalah bagaimana sih kita mengajari kesadaran ke anak. Gitu. Nah, dimulai dari itu dan bilang, it's okay, nggak apa-apa. Kamu pengen marah, boleh kok marah. Gitu ya. Oke. Gitu. Alhamdulillah Kak Yasmin, waktunya udah ini nih, udah di woro-woro sama admin. Aduh, Gitu. maaf ya Teh. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yasmin. Ini hebat loh, Masya Allah loh. Berani menceritakan kisahnya. Ya, semoga menjadi keberanian bagi teman-teman yang lain yang mendengarkan bahwa Kak Yasmin aja dengan kondisi seperti ini tidak berhenti untuk proses, tidak berhenti loh tandanya, terus berjuang loh. Apapun situasi dan kondisinya itu luar biasa banget loh Kak Yasmin. Nggak setiap orang punya seperti itu. Bahkan orang-orang yang kisah hidupnya tidak semenderita Kak Yasmin aja, mereka nggak punya keinginan itu gitu. Tapi Kak Yasmin punya keinginan itu, cari cara untuk pulih dan berjuang itu udah Masya Allah luar biasa banget sih. Gitu. Kak Yasmin. Oke, nanti sampai ketemu lagi di ruang terapi ya. Ya Teh. Oke. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Kita tutup sesinya ya Kak Yasmin. Iya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, dari Kak Yasmin kita belajar bahwa semenderita apapun masa lalu, seburuk apapun kondisi kita, tapi tetap terus berjuang mencari jalan walaupun tertatih-tatih, walaupun belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, nggak apa-apa. Semuanya berproses. Dan teman-teman, ketika misalnya memang ada kesulitan, tetap butuh pendampingan profesional. Siapapun itu, teman-teman bisa memilih, karena namanya luka di jiwa dan mental itu kan nggak kelihatan, tapi dampaknya terasa sangat tidak nyaman ya. Bisa relasi kita ke diri sendiri rusak, ke keluarga rusak, ke orang lain juga rusak. Oke, teman-teman. Dari kisah ini semoga menginspirasi untuk terus tetap proses perjalanan memulihkan diri. Jadi kita ada kelas perjalanan memulihkan diri, atau teman-teman mau terapi juga boleh, bisa kontak admin kita. Kalau teman-teman yang pengen berkontribusi, berbincang bareng dengan saya, nanti bisa kontak admin juga. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye.